Selamat berjumpa kembali dalam berbagai pembahasan, berbagai topik yang menarik, terutama dalam kaitan dengan dunia pemasaran. Kali ini kita berbicara tentang bagaimana jika kita ingin menjadi seorang pemasar yang baik, pemasar yang mumpuni, pemasar yang hebat. Tentu menjadi impian bagi semua orang yang bergelut dalam dunia pemasaran bahwa profesi yang ditekuninya ini akan membawa dampak yang luar biasa positif bagi tempat dia berusaha, tempat dia bekerja, atau dia sedang menjalankan usaha-usaha tertentu di mana usaha-usaha tersebut menuntut adanya pertumbuhan dari usaha yang sedang menjadi tanggung jawabnya. Tentu semua orang bisa saja menjalani profesi sebagai seorang pemasar, namun tidak semua orang mampu menjadi seorang pemasar atau marketer yang luar biasa. Atau bahasa yang lebih terkenal adalah seorang marketer yang sip, atau seorang salesman yang sip. Oleh karenanya ada beberapa istilah yang mengarah dan menuju bagaimana seorang pemasar itu dapat memposisikan dirinya sehingga dia layak mendapatkan beberapa fasilitas yang lebih daripada profesi-profesi yang lain yang tersedia di dalam sebuah usaha, sebuah perusahaan, atau sebuah bidang usaha yang menuntut adanya perkembangan dari jumlah pertumbuhan dari omset penjualannya. Jika kita ingin menjadi seorang marketer yang baik, tentu yang pertama adalah kita harus mengenal terlebih dahulu dengan apa yang dinamakan dengan target. Kita semua tentu paham betul apa itu target, yang mana target ini dibuat atau disusun berdasarkan berbagai asumsi setelah melalui berbagai analisis yang sifatnya mendalam, sehingga muncul berbagai indikator, di mana indikator tersebut muncul seiring dengan munculnya indikator utama maupun indikator tambahan. Oleh karena itu, guna mendukung secepat mungkin kesuksesan profesi seorang marketer, maka seorang marketer yang pertama tentu harus paham betul apa yang telah ditargetkan kepada dirinya atau kepada tim yang menjadi tanggung jawabnya. Kita betul-betul harus memahami bahwa target memang menjadi sebuah beban bagi kita atau tim kita. Namun di sisi yang lain kita mesti paham bahwa target tersebut dibuat, disusun, ditujukan terutama untuk memberikan gambaran, memberikan tuntunan, memberikan pedoman bahwa jika kita melakukan sesuatu dengan sesuai standar operasional prosedur, maka angka-angka atau kaidah-kaidah yang telah dijadikan target tersebut seharusnya dapat kita capai.
Namun sebaliknya, jika kita tidak mampu melaksanakan berbagai prosedur yang ada, terutama berkaitan dengan standar-standar yang telah ditentukan sebelumnya, maka besar kemungkinan target-target yang telah ditetapkan dan dibebankan kepada kita akan sulit untuk kita capai. Oleh karenanya, bagi seorang marketer yang baik, target bukan hanya menjadi tantangan, namun juga berperan sebagai peluang besar, terutama dari sisi finansial maupun non-finansial. Kemudian berikutnya, setelah kita memahami betul tentang target yang telah dibebankan kepada kita, berikutnya yang perlu mendapatkan perhatian dari seorang marketer yang akan menekuni profesi ini, tentu tidak bisa dipisahkan dari produk knowledge yang harus dikuasai. Bagi seorang marketer, menjadi naif rasanya kalau kita tidak memahami betul tentang produk-produk yang telah diluncurkan, telah dihasilkan oleh perusahaan tempat kita mengabdi. Sebagai contoh, seorang marketer di bidang mie instan tentu harus paham betul mie instan yang diproduksi oleh perusahaan tempat dia mengabdi itu jenisnya seperti apa, kualitasnya seperti apa, terbuat dari apa, harganya berapa, dan sebagainya, dan sebagainya. Pun demikian, jika seorang itu berperan sebagai marketer dalam bidang produk otomotif misalnya, maka dia juga harus paham betul produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan otomotif tersebut. Dan jika seorang pemasar atau marketer yang dipasarkannya adalah produk-produk dari kalangan kesehatan, terutama perusahaan farmasi, maka dia juga harus paham betul mana-mana perusahaan, mana-mana produk yang telah dihasilkannya. Seperti contoh, di banyak sekali perusahaan farmasi seperti ada PT Galenium, kemudian PT Abbott, kemudian ada Temposcan Pacific, ada Conimac, ada Paros dan sebagainya. Tentu mereka memiliki berbagai produk yang ditujukan kepada masing-masing konsumennya. Lebih spesifik, misalnya PT Galenium Pharmaceutical Industries atau Laboratories tentu sudah sangat dikenal di kalangan masyarakat dengan berbagai produk yang betul-betul berkualitas seperti JF Sulfur, kemudian ada Kaladin dan sebagainya, yang mana produk-produk tersebut telah begitu familiar di kalangan konsumen. Pun demikian, meskipun sudah sangat terkenal, tidak ada artinya jika seorang marketer, terutama mereka-mereka yang berkarir di sebuah perusahaan farmasi, tidak menguasai produk-produk knowledge secara keseluruhan. Mengingat apa? Semua perusahaan tentu menginginkan semua produk-produknya habis dikonsumsi oleh konsumen. Semua perusahaan tidak ingin produk-produknya menjadi mubazir atau dalam bahasa gampangnya tidak laku di pasaran. Pun demikian, perusahaan sudah menjadi paham betul bahwa mereka tidak berperang secara sendiri-sendiri. Mereka berkompetisi dengan iklim kompetisi yang semakin hari semakin kompetitif.
Oleh karenanya perusahaan pun punya tanggung jawab besar untuk menyiapkan sumber daya manusianya, terutama karena kita bicara tentang marketer, maka perusahaan tersebut harus betul-betul memperhatikan karyawannya yang berprofesi khusus sebagai seorang marketer. Kemudian selain dari mengenali target dan kita paham betul tentang product knowledge, yang ketiga adalah kalau kita ingin betul-betul menguasai pasar, maka haruslah seorang marketer itu menjalin kemitraan, atau bahasa kerennya adalah menjalin jaringan atau koneksi seluas-luasnya. Mengapa ini penting sekali? Tentu saja semua orang sadar bahwa seorang marketer itu kalangan mitranya tidak hanya sebatas satu orang, dua orang, atau satu lembaga, dua lembaga, atau beberapa tingkat konsumen saja. Namun dalam dunia pemasaran, kalangan konsumen ini begitu luasnya, dan untuk menjangkau mereka semuanya tentu tidak sama perlakuannya. Dibutuhkan berbagai cara, dibutuhkan berbagai trik, dibutuhkan berbagai strategi untuk menyasar masing-masing segmentasi konsumen. Oleh karenanya menjadi penting jika seorang marketer harus membina koneksi seluas-luasnya. Apalagi kalau seorang marketer itu bekerja atau mengabdikan dirinya dalam sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri farmasi. Mengingat ceruk pasar dari industri farmasi itu meskipun sangat luas, namun pintu-pintunya sangat terbatas. Tentu beda sekali antara marketer produk-produk otomotif, marketer produk-produk kebutuhan pokok jika harus dibandingkan dengan marketer perusahaan atau industri farmasi. Kalau kita berbicara tentang mekanisme pasar, tentu pasar dari industri farmasi ini menjadi unik. Mengapa? Karena pintu-pintu bagi perusahaan industri farmasi tentu tidaklah sebanyak misalnya di industri otomotif. Sebagai contoh, kalau kita berbicara tentang industri farmasi, tentunya di luar obat-obatan sebagai produk inti dari perusahaan farmasi, di luar produk-produk bebas yang dijual di masyarakat, ada pula produk-produk yang memang pemasarannya harus melalui pintu-pintu khusus atau channel-channel khusus. Misalnya, untuk produk-produk farmasi tidak bisa dilepaskan dari industri rumah sakit, tidak bisa dipisahkan dari bisnis apotek, tidak bisa dipisahkan dari dunia ekonomi yang pemainnya adalah para dokter. Oleh karenanya yang namanya koneksi menjadi harga mati bagi seseorang yang bekerja, yang menekuni profesi sebagai seorang marketer dalam industri farmasi. Itu tadi ada beberapa kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan jika ingin menjadi seorang marketer yang baik. Namun di luar yang telah kita bahas tadi, masih ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian bagi seorang marketer jika mereka ingin menjadi seorang salesman yang sip. Di luar yang tadi ada juga yaitu faktor-faktor yang tidak kalah pentingnya, di mana faktor-faktor itu adalah konsistensi
dan perhatian kepada konsumen. Mengapa konsistensi begitu pentingnya? Yang namanya industri, tentu dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, tingkat persaingannya akan terus tumbuh dan dalam bahasa awamnya adalah semakin kompetitif. Mengingat semua bisnis, semua perusahaan tentu ingin memanfaatkan peluang yang tersedia, meskipun peluang itu sekecil apapun. Bagi seorang marketer, peluang sekecil apapun harus ditangkap untuk menjadi pemenang di antara mereka yang bersaing di dalamnya. Konsistensi merupakan sesuatu yang mudah diucapkan, namun menjadi sulit diterapkan jika kita tidak memiliki mental yang kuat untuk terus tetap berjalan, untuk terus konsisten dalam industri ini. Sebagai contoh, dalam industri farmasi tentu akan membutuhkan keahlian-keahlian yang berbeda jika dibandingkan dengan marketer dalam industri selain farmasi. Oleh karenanya patut menjadi perhatian kita agar para marketer dalam bidang farmasi ini perlu ditingkatkan kepercayaan dirinya agar mereka mampu melandasi profesinya dengan terus berdasarkan pada konsistensi mereka untuk terus tanpa henti melakukan berbagai upaya dalam rangka mencapai keberhasilan semua produk yang dihasilkan oleh perusahaan tempat dia bergabung akan diterima oleh konsumen atau masyarakat dalam keadaan positif. Positif dalam artian mereka puas dengan kinerja dari produk yang ditawarkan kepada mereka, meskipun banyak sekali tawaran-tawaran yang tersedia di pasar yang notabene itu merupakan rival atau kompetitor dari produk-produk yang kita pasarkan. Dan yang terakhir, setelah kita berbicara tentang konsistensi adalah kita harus memahami betul bahwa konsumen saat ini adalah menjadi raja dalam dunia jual beli atau dalam dunia bisnis. Mengapa? Karena konsumen saat ini begitu mudahnya berpindah kepada produk-produk lain yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan lain. Sebagai contoh, dengan berbeda harga sedikit saja, konsumen mudah saja lari dari satu produsen. Bisa saja mereka pindah ke merek yang lain gara-gara faktor yang sangat sederhana. Misalnya, marketernya tidak fleksibel, atau marketernya kurang atraktif, atau marketernya kurang bernafsu, atau marketernya tidak bergairah dalam memasarkan produknya. Sehingga seorang marketer tadi seperti yang sudah saya sampaikan, kepercayaan diri itu penting sekali untuk melandasi bahwa konsumen itu percaya kepada marketer yang telah menawarkan produk-produk itu kepada konsumen. Oleh karenanya perlu dibuatkan saluran-saluran agar para konsumen itu mampu dan memiliki niat sekaligus aktivitas jika terjadi sesuatu dengan produk-produk itu dan sekiranya memerlukan perbaikan, mereka ada saluran untuk menyampaikan keluhan atau sebangsanya. Sehingga saya ulang, perusahaan memiliki feedback
dalam memasarkan produk-produknya yang notabene bisa dilakukan melalui para marketernya. Namun di sisi yang lain, jika ada feedback dari konsumen atau masyarakat, tentu menjadi tanggung jawab perusahaan bersangkutan untuk merespon secara positif berbagai masukan, berbagai keluhan dari konsumen. Demikian sedikit tentang bagaimana agar kita menjadi seorang marketer yang handal. Terima kasih.